Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Melati Indriani akan mempresentasikan bisnis plan ayam suwir Mayori Mania untuk memenuhi tugas pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, ada latar belakang. Kuliner adalah hal yang sangat banyak di Indonesia. Banyak orang juga menjadikannya sebuah bisnis. Risoles adalah salah satunya. Biasanya risol itu berisi kentang dan wortel atau bihun. Risol dibuat dengan menggunakan kulit risol yang terbuat dari tepung dan telur atau sejenisnya dengan cara digoreng atau di oven. Ayam suwir Mayori Mania adalah inovasi dalam bisnis kuliner yang biasanya hanya ada satu rasa, tetapi pada bisnis kuliner risol ini mempunyai berbagai macam rasa. Nama ayam suwir Mayori Mania diciptakan karena risol dengan ayam suwir atau mayones dan smoked beef mempunyai penjualan terbanyak dibandingkan rasa lainnya. Risol ini disajikan dengan cara digoreng atau bisa juga dijual dalam bentuk frozen dan didinginkan. Target pasar kami adalah masyarakat menengah. Visi, misi, dan tujuan. Visi dan misinya yaitu menjadikan ayam suwir Mayori Mania makanan berbeda yang memiliki cita rasa. Kemudian misinya menciptakan inovasi risol dalam berbagai varian rasa, memberi kepuasan terhadap konsumen, memberi harga terjangkau dengan rasa yang enak dan lezat. Tujuannya adalah melakukan inovasi dan modifikasi rasa dari risol menjadi usaha homemade yang sederhana dan menguntungkan, menjadi motivasi para pengusaha muda dalam menciptakan inovasi baru. Selanjutnya ada gambaran usahanya. Ayam suwir Mayori Mania ini adalah usaha rumahan yang berlokasi di Jalan Aralia, Cilengsi, Bogor. Penjualan risol ini menggunakan pemasaran dan pemesanan melalui WhatsApp, penjualan secara offline di pedagang-pedagang kue pagi, dan di rumah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Risol kami terbuat dari bahan dasar terigu dan telur untuk kulit risol, kemudian diisi berbagai macam isian seperti ayam suwir pedas, mayonnaise, dan smoked beef, sayur kentang, dan juga wortel. Kami juga menyediakan dalam bentuk frozen untuk digoreng di rumah atau ingin memberi ke orang terdekat. Keunikan risol ini yaitu mempunyai kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan kualitas tinggi dan segar dengan pembuatan yang higienis dan memiliki ukuran lebih besar dibanding risol lainnya. Kemudian ada aspek pemasaran. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda pula. Kelompok-kelompok ini mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Ayam suwir Mayori Mania mengelompokkan segmentasi pasar sebagai berikut. Pertama ada segmentasi berdasarkan demografis. Ayam suwir Mayori Mania memilih segmentasi usia 9 tahun ke atas. Segmentasi berdasarkan ekonomi, masyarakat menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Target pasar adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, kesukaan, dan ketertarikan terhadap suatu barang atau jasa, sehingga dianggap sebagai pelanggan potensial atau oleh sebuah perusahaan. Target pasar ayam suwir Mayori Mania ini adalah pertama keluarga dan kerabat, karena keluarga dan kerabat mereka mudah untuk kita jangkau dan makanan ini mudah disajikan. Kemudian kedua ada karyawan kantoran, karena mereka itu membutuhkan camilan yang praktis dan mengenyangkan untuk dibawa ke kantor atau untuk dibawa bekerja. Ketiga ada pelajar. Pelajar adalah target pasar potensial selanjutnya karena menyukai makanan yang murah dan enak. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Strategi pemasarannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu produk. Ayam suwir Mayori Mania dibuat dengan bahan dan isian yang berkualitas dan terpilih. Untuk
kemasannya, risol frozen ini dikemas menggunakan mika plastik, dan untuk kemasan matang yang sudah digoreng menggunakan dus makanan yang berbagai ukuran. Kemudian ada place atau tempat. Tempat produksi terletak di rumah Jalan Arelia Cilengsi Bogor, sementara lokasi penjualan terdapat di area penjual kue-kue pada pagi hari dan di rumah sendiri. Kemudian ada price atau harga. Berdasarkan bahan baku, ayam suwir Mayori Mania dijual dengan harga 3.000 sampai 10.000 rupiah, 3.000 atau sampai 10.000 rupiah untuk ukuran kecil, sedang sampai besar, dan sesuai dengan isiannya juga. Kemudian ada promotion atau promosi. Ayam suwir Mayori Mania melakukan promosi di WhatsApp dan media sosial lainnya, mempromosikan secara langsung kepada keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar, juga pemberian diskon jika membeli dalam jumlah banyak. Kemudian ada analisa SWOT. Pertama itu ada strength atau kekuatan dari produk ini, yaitu rasa yang enak dan unik, bahan-bahan mudah didapat, proses pembuatan yang mudah, dan harga yang terjangkau. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya, ketahanan produk yang tidak tahan lama karena sifatnya itu consumable. Kemudian persaingan yang cukup ketat dan ketergantungan dengan bahan baku. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Meningkatnya permintaan makanan siap saji dapat diperluas ke pasar yang lebih luas lagi. Mengembangkan risoles dengan isian baru dapat bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian ada threats atau ancaman, adanya pesaing baru, kemudian perubahan selera konsumen, dan seringnya kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Organisasi dan sumber daya manusianya, yaitu nama usahanya Ayam Suwir Mayori Mania, bentuk usahanya perseorangan, lokasi di Cilengsi, nama pemilik Melati Indriani, alamat Jalan Aralia Cilengsi Bogor, nomor telepon yang tertera. Kemudian perizinan. Usaha ini memiliki izin usaha yang dibuat melalui RT setempat, dan bila ingin membuka toko yang dibutuhkan itu hanya surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya ada aspek produksi. Di sini terdapat proses produksinya. Pertama itu tahap penyiapan bahan. Pada tahap ini semua bahan digunakan untuk membuat risol, kemudian ditakar sesuai kebutuhan. Kemudian tahap pencampuran. Pada tahap ini dilakukan pencampuran bahan baku seperti tepung terigu, telur, garam, penyedap rasa, air untuk membuat kulit risol. Semua bahan dicampur dan diaduk rata pada wadah yang telah disediakan. Selanjutnya ada tahap pematangan. Nah, adonan kulit risol ini dicampur dan diaduk sampai rata, kemudian dituang ke teflon sebanyak 1 sendok masak atau 1 centong dengan api kecil, kemudian dimasak sampai setengah matang. Kemudian pencampuran isian ke dalam kulit risol seperti ayam suwir, telur, mayonaise, dan smoked beef, juga saus tomat atau saus sambal. Kemudian tahap keempat yaitu penggorengan. Jika risol sudah diisi dan dibentuk, maka oleskan kocokan putih telur dan lapisi dengan tepung roti, kemudian sisihkan. Goreng risol dalam minyak panas dan tunggu hingga kekuningan, lalu sajikan. Pada awal produksi, proses ini tidak memerlukan bantuan atau karyawan. Tetapi pada masa yang akan datang, jika terjadi peningkatan permintaan, maka akan merekrut karyawan. Kemudian ada aspek keuangan. Pertama itu ada sumber modal. Modal merupakan dana awal yang digunakan untuk memulai sebuah bisnis. Modal yang digunakan Ayam Suwir Mayori Mania berupa dana pribadi sebesar 7 juta rupiah. Kemudian ada rencana kebutuhan modal. Di sini ada tertera tabel modal investasi. Yang tertera di tabel ini ada 13 item. Totalnya sekitar 3 juta rupiah. Kemudian bahan baku awal totalnya sekitar 2 juta rupiah dan biaya lainnya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada tabel modal kerja per tahun.
Ini perkiraan per tahunnya mencapai total Rp57.240.000. Kemudian pendapatan penjualan risol selama ini sekitar 5 juta per bulan. Kemudian biaya bahan baku 3 juta per bulan, biaya overhead bisa 500.000, kemudian totalnya itu 3.500.000. Laba bersih yang didapat bisa 1.500.000 per bulan, sekitar itu. Kesimpulannya, ayam suwir Mayori Mania adalah usaha yang memiliki peluang bisnis cukup menjanjikan. Dengan strategi bisnisnya dan rencana bisnis yang tepat serta kerja keras, usaha ini yakin akan mendapatkan kesuksesan dan keuntungan bagi para pemilik usaha. Bisnis plan ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti peluang, persaingan, kebutuhan strategi bisnis, komitmen untuk memberi produk dan layanan terbaik, kebutuhan akan dana, dan target capaian. Sekian presentasi tentang bisnis plan ayam suwir Mayori Mania milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.